Sini. Oh yang gede, yang gede, yang gede. Yang itu, yang putih. Ambilin handphone yang iPhone. Ya. Sama iPhone air putih. dua-duanya deh. Rakyat miskin kota. Ram. Rakyat miskin kota. Thank you. Udah mulai? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa semuanya. Salam demokrasi. Kembali setelah mungkin beberapa hari kita cukup sibuk dengan aktivitas yang lainnya. Nah, kembali kita akan berbincang-bincang soal demokrasi oleh narasumber utama kita, Ketua Umum DPP National Corruption Watch, Abang Da Hanifah Sutrisna. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi buat kawan-kawan semua seluruh Indonesia. Ya. Ini kita megang-megang perut jadi ini. Gimana Bang Ardi? Iya, ini Bang. Malam hari ini kita mencoba ambil tema soal demokrasi. Iya. Jangan terlalu lama pergi demokrasi. Iya. Karena memang kemarin rakyat Indonesia berpesta, pesta demokrasi. Betul. Walaupun sebagian masyarakat masih mempertanyakan hasil dari pesta itu, kan gitu kan. Untuk sementara para pemirsa, yang diunggulkan versi quick count, saya lagi ya, versi quick count atau hitungan cepat dengan metodologinya itu adalah paslon nomor 2 Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tetapi ini bukan putusan final sekali lagi. Jadi ini adalah sebuah metodologi berbasis ilmu pengetahuan yang beberapa tahun belakangan ini diterapkan. Tapi hasil finalnya adalah yang diumumkan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bang. Ya, gimana Bang Ardi? Nah, ini kita akan mengangkat judul ini nih ya. Kesannya ada sebagian civil society itu cukup khawatir. Demokrasi, suara-suara kritis dari masyarakat sipil itu kalau seandainya paslon nomor 2 ini memang terpilih menjadi ini akan dibungkam, akan demokrasi khawatir
akan di pinggir jurang. Ini sebagian pendapat seperti itu ya gitu. Nah, menurut pandangan Ketum NCW ini gimana nih tentang demokrasi kita akhir-akhir ini kan gitu. Baik Bu Ardi, yang pertama yang kenapa hari ini kita pakai baju hitam? Oh iya. Karena kita berkabung demokrasi kita barusan saja rest in peace. Rest in peace. Iya. Jadi kita berharap demokrasi yang pergi karena adanya pelanggaran konstitusi, pelanggaran etika yang membentuk adanya demokrasi, adanya ruang diskusi, adanya ruang orasi, adanya ruang untuk bisa beropini, ini telah tiada. Makanya ini kita hantarkanlah demokrasi yang sudah terbentuk sejak reformasi tahun 98. Hari ini demokrasi yang sudah berumur 26 tahun kurang lebih, ini akhirnya tutup usia muda. Dan kita berharap demokrasi ini akan kembali lagi dalam bentuk yang lebih baik, dalam peradaban, dengan karakter, dengan sifat demokrasi bernegara yang jauh lebih baik dan jauh lebih memperhatikan hak-hak dasar warga negara Indonesia. Kalau kita lihat belakangan ini betapa hebatnya tata kelola bernegara, tata kelola berdemokrasi, tata kelola bagaimana melaksanakan hukum-hukum positif kita ini terombang-ambing, kata orang, tercabik-cabik, tertelungkup, tertelentang, ya kan, pokoknya sudah nggak tahu arah. Kondisi inilah yang membuat masyarakat Indonesia sebagian besar, silent majority, melihat apa yang terjadi saat ini bukan sebuah demokrasi yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Apa yang diperlihatkan kemarin pada saat pesta demokrasi tanggal 14 Februari kemarin, pemilihan presiden, ada sesuatu yang menarik sebenarnya. Sebelum terjadi pemilihan ini dan masyarakat menentukan pilihannya terhadap capres, cawapres, dan calon legislatif. Nah, ini diperlihatkan bahwa ada suatu perencanaan, sebuah agenda yang memperlihatkan bahwa pesta itu sudah usai sebelum dimulai sebenarnya. Iya. Apa informasi yang kita terima, pengaduan masyarakat yang kita terima, kita lihat juga dari tayangan-tayangan di media sosial, tayangan-tayangan di beberapa televisi nasional yang memperlihatkan ada dugaan-dugaan yang memperlihatkan bagaimana orkestrasi untuk menggiring opini. Dan disinilah makanya hari ini kita berduka karena demokrasi yang beranjak dewasa, karena umurnya sudah mau 26 tahun, Mei besok itu umurnya 26 tahun, ya kan. Ini ternyata tidak cukup waktu untuk lebih dewasa hingga umurnya 40 tahun sehingga bisa ikut capres dan cawapres. Ini umur 26 tahun. Demokrasi kita ini wallahu alam, ya kan, sudah pergi untuk menyusul penciptanya. Nah, apa yang kita harapkan sebenarnya hari ini? NCW hari ini berusaha memperlihatkan bahwa kepedulian terhadap kondisi negara saat ini, kondisi demokrasi, kondisi berpolitik, kondisi bagaimana begitu susahnya beropini, begitu susahnya para jurnalis menyampaikan pendapat, begitu susahnya para aktivis berorasi, begitu susahnya para budayawan menyampaikan unek-uneknya melalui teater, melalui puisi, melalui drama. Dan ini memperlihatkan bahwa terjadi kemunduran yang sangat luar biasa di masa sekarang ini. Jauh di ujung sana, demokrasi itu melambai ke kita, ingin kembali, tapi siapa yang menginginkan demokrasi ini kembali seutuhnya? Dan jangan sampai ada kata perpisahan
antara kita warga negara Indonesia dengan sang demokrasi ini. Berarti ini demokrasi di ujung kematian berarti Pak, atau pergi menjauh gitu ya Bang ya. Tanda-tandanya seperti itu. Melihat sekarang begitu jauhnya demokrasi ini melambaikan tangannya untuk bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Begitu banyak pandangan-pandangan, opini-opini tidak hanya dari dalam negeri, dari luar negeri, bahwa apa yang terjadi saat ini di Indonesia merupakan kalau dalam tanda kutip bahasa kasarnya pelecehan terhadap demokrasi dan pelecehan terhadap konstitusi yang sudah dibentuk. Baik dibentuk itu sejak proklamasi, baik itu dibentuk setelah pasca reformasi. Ini semuanya ini memperlihatkan bahwa sangat jauh rasanya impian-impian kita bahwa berdemokrasi kemudian bisa memilih itu secara jujur dan adil, kemudian itu bisa dilangsungkan langsung umum, bebas dan rahasia, karena kebebasan ini sekarang terbelenggu. Kebebasan ini diarahkan, kebebasan ini dipaksa, kebebasan ini diintimidasi. Kebebasan ini jika tidak bisa diintimidasi akan dikriminalisasi. Kondisi inilah yang saat ini bagi para tokoh bangsa, bagi para aktivis, bagi para penerus bangsa kita, pelajar mahasiswa. Ini kondisi di mana titik nadir demokrasi bukan sesuatu yang bisa kita agung-agungkan bagian dari kehidupan sehari-hari kita lagi. Tapi Bang, ada yang menarik ini Bang. Iya. Saya agak pelan suara saya karena sedih saya. Demokrasi ini jangan, makanya demokrasi jangan terlalu lama pergi. Iya. Gimana Bang Ari? Ada yang menarik. Paslon 02 ini kan sudah sangat jelas para sipil, para pengamat, akademisi, para agamawan bahkan adalah produk, kalau mengutip dari sebuah media, produk cacat konstitusi, anak haram konstitusi bahasanya kan gitu. Nepo baby lah. Nepo baby kalau media asing kan itu kan. Kemudian di hari-hari terakhir di masa tenang ada film yang fenomenal, ya kan? Yang kita tahu Dirty 40. Nah itu ya, itu hampir ditonton lebih dari 10 juta kabarnya. Nah, ketika pemilihan, kok suara yang diindikasikan itu curang secara TSM katanya gitu ya. Kemudian melakukan produk anak haram konstitusi, nepotisme, nepo baby kan gitu. Tapi kok dipilih dengan jumlah yang sangat signifikan. Ini kan sangat mengagetkan bagi para cendekia intelektual yang civil society yang pro demokrasi gitu Bang. Ini ada apa sebenarnya nih Bang? Sebenarnya fenomena ini bukan hal yang bukan hal yang aneh sebenarnya. Bahwa jika pada saat proses suksesi itu calon suksesornya ini didukung oleh kekuasaan, di mana kekuasaan ini bukan lagi bertindak mengacu pada konstitusi, bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semuanya ini kan dugaannya dilanggar semua, sehingga norma-norma etika, aturan-aturan adab yang seharusnya dijalankan, seharusnya menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari seorang pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan, ini kan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Semuanya ini terlihat seperti sekonyong-konyong, seolah-olah semuanya sudah terbentuk, semuanya sudah tertata sehingga pesta sudah usai sebelum dimulai. Ini terlihat dengan adanya sebaran informasi mengatakan bahwa jumlah kemenangan itu sudah ditentukan sehari sebelum pencoblosan. Presisi itu ya. Dan sangat presisi. Walaupun komanya saja yang mungkin tidak disebutkan di sana. Kita masih berharap bahwa perhitungan manual nanti ya kan, dengan keterbatasan kemampuan Sirekap yang dipertanyakan kehandalannya karena merupakan produk tailor-made sendiri, bukan produk yang disertifikasi, yang sudah lolos kalibrasi
sehingga tidak ada lagi kemungkinan untuk kegagalan, kesalahan catat, kesalahan scanning, kesalahan mengartikan dengan menggunakan artificial intelligence, sehingga angka-angka ini tidak masuk angin dan tidak hamil sebelum dihamili. Kenapa saya bilang tidak hamil sebelum dihamili? Kadang-kadang kan lucu. Masing-masing TPS itu kan maksimal kan 300 suara. Iya kan? Tapi kok tiba-tiba ada yang satu TPS itu isinya 800. Isinya 700. Isinya 600. Padahal sudah dibagi. Masing-masing TPS itu isinya itu rata-rata 300 pemilih di sana. Kalaupun ada daftar pemilih tambahan, mungkin tidak akan signifikan itu, dan tidak mungkin semua TPS akan terjadi penambahan daftar pemilih tambahan pada TPS-TPS di berbagai lokasi di Indonesia. Nah, kondisi inilah yang membuat beberapa pengamat demokrasi baik di dalam maupun di luar negeri mengatakan bahwa Indonesia berada pada darurat demokrasi. Indonesia berada di areal demokrasi terpimpin dengan otoritarian. Demokrasi ini mungkin masih bisa digaung-gaungkan karena pesta semua rakyat mengikuti. Artinya dikatakan semua rakyat one man one vote tetap dilakukan. Kita tidak melihat pestanya, kita melihat esensi dari pesta itu apa? Memilih calon pemimpin bangsa secara jujur dan adil, dilangsungkan dengan langsung, umum, bebas, dan rahasia. Nah, banyak dugaan-dugaan terjadi penodaan. Langsung, umum, bebas, rahasia ini dinodai oleh oknum-oknum aparat, oknum-oknum ASN, oknum-oknum politisi, bahkan oknum-oknum preman yang tidak ada inisial lembaga atau institusinya, yang berusaha mempengaruhi psikologi massa terkait dengan siapa yang akan dipilih oleh rakyat. Hal inilah berbagai pandangan dari pengamat dan tokoh-tokoh nasional mengatakan bahwa ada yang salah dengan demokrasi yang dijalankan Indonesia saat ini. Ada yang menarik, Bang. Tadi Abang menyatakan kan ada berita bahwasanya ada undangan sebelum hari pencoblosan sudah ditentukan kemenangan. Betul. Ini sekaligus menguatkan pendapat orang luar tuh ya, Bang ya. Di Indonesia itu sebelum pencoblosan sudah tahu siapa yang menang. Ini sekaligus saya teringat jadi tiba-tiba seperti itu. Jadi saya nggak satu dua negara yang saya datangi selalu mendapatkan anekdot, selalu mendapatkan lelucon seperti itu. Iya. Jadi begitu saya datang ke negara tetangga, negeri kawan di sana, selalu dia bilang, Hanif, you must know your fixed candidate president, right? Iya. Saya langsung agak surprise begitu dia bertanya begitu. How do I know? Of course you know. Dia bilang karena Indonesia itu biasanya telah tahu siapa presidennya sebelum dipilih. dan analogi kelemahan kita bisa mempertahankan, berargumen dengan teman-teman di luar bahwa demokrasi kita ini sudah berjalan dengan baik, itu kadang-kadang terlalu lemah. Mau pakai studi apapun kita bercerita ke kawan-kawan di luar negeri sana itu, tidak ada satupun yang percaya dengan apa yang kita ceritakan. Bagaimana berjuangnya para aktivis tahun 97-98 untuk meruntuhkan rezim Orde Baru yang dianggap otoritarian, yang dianggap menghancurkan negeri ini, tapi yang lucunya tetap diakui sebagai bapak pembangunan oleh. Nah, ini yang anehnya. Mungkin satu hal yang harus kita pahami. Apa yang terjadi di zaman Orde Baru itu adalah kemuakan rakyat karena terlalu lama Soeharto ini berkuasa. Ini harus kita pahami ini. Terlalu susah mahasiswa, para akademisi, para aktivis, para pelajar, para perempuan untuk bisa menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka. Nah,
Sehingga terjadilah perlawanan-perlawanan, terjadilah pergolakan-pergolakan bahwa rezim ini terlalu lama memerintah Indonesia. Kalau kita bercerita turunkan harga, turunkan BBM segala macam, setelah pasca reformasi apakah harga turun, Bung Hardi? Iya, tambah naik. Apakah BBM harganya turun, Bung Hardi? Apakah dolar ini harganya nilainya turun dibandingkan dikonversikan rupiah dikonversikan ke dolar? Tidak. Jadi apa yang terjadi yang pasca reformasi yang diinginkan semuanya turunkan harga barang, turunkan BBM, semuanya begitu reformasi terjadi tidak ada satupun yang benar-benar turun. Yang turun itu adalah Soeharto. Tidak dengan kroni-kroninya, biar Bung Hardi tahu. Iya. Kroni-kroninya tetap berkuasa, tetap memimpin di wakil rakyat di Dewan Rakyat kita sana itu. Seharusnya kalau kita bercerita kroni, Harmoko pada saat itu kroninya sekali. Tapi Harmoko lah yang meminta supaya Soeharto mundur. Padahal teriakan pada saat 97-98 itu turunkan Soeharto dan kroni-kroninya. Kroninya tetap melenggang ya? Kroninya tetap melenggang, malah tetap berkuasa hingga beberapa periode. Dan tetap menikmati hasil mungkin yang diduga bagian dari korupsi di zaman-zaman Orde Baru dulu. Nah, inilah yang terjadi sekarang ini. Kenapa kita ini di DPP NCW ini begitu prihatin, begitu maraknya dugaan korupsi, begitu maraknya kegiatan nepotisme yang dilanjutkan dengan kolusi. Jika tidak kuat iman berakhir dengan korupsi. Nah, gimana ini? Dan sampai kapan demokrasi ini akan pergi? Nah, ini saya mengkhawatirkan mudah-mudahan ini tidak terjadi. Bahwa kondisi ini jangan sampai berlangsung terlalu lama dan Ratu Adil itu harusnya datang pada saat perhitungan ini benar-benar sesuai dengan kenyataan di lapangan. Harapannya seperti itu. Nah, Abang kan tadi sempat nyinggung soal korupsi ya. Nah, setelah dari awal NCW itu cukup vokal, mengkritik, memberikan pendapat itu kan tentang indikasi atau dugaan korupsi yang berkumpul di paslon tertentu yang hari ini katanya dimungkinkan menjadi pemenang. Apakah NCW berhenti setelah ini jadi menang, Bang? Karena dari netizennya juga bertanya pencuci uang gimana dan sebagainya. Itu bagian dari tidak pidana korupsi. Jadi begini, tugasnya NCW ini nggak harus karena ada pesta demokrasi terus NCW bersuara. Hal-hal yang sifatnya itu berkaitan dengan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme tetap kita lakukan. Proses ini kan tetap berlangsung. Karena kebenaran ini tidak situasional, tidak kondisional. Kebenaran ini dan segala sesuatu yang berhubungan dengan KKN ini tidak tergantung kondisi situasi yang sedang berlangsung. Pencegahan, kita menghimbau supaya jangan terjadi dugaan-dugaan berikutnya, ini tetap kita langsungkan. Bukan gara-gara pesta demokrasi ini usai, habis itu NCW pun usai, tidak. Tapi dengan kita berkabung melihat kondisi saat ini, mungkin NCW akan fokus kepada hal yang sifatnya itu penelitian, pendalaman kajian terhadap beberapa case yang sudah mengemuka saat ini. Bahkan yang kita khawatirkan saat ini adalah pengungkapan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme ini sampai ke tahap begitu membentur tembok yang sangat besar. Tembok ini bukan dari batu bata lagi. Mungkin sudah ada lapisan baja yang menghalangi sehingga susah untuk ditembus. Seberapa besar sih uang negara yang dikorupsi oleh para terduga koruptor yang bisa diselamatkan? Yang kita sayangkan adalah
kawan-kawan di luar sana yang tidak mengerti betapa bahayanya, betapa sakitnya orang-orang yang melihat satu orang, dua orang, sekelompok orang bermewah-mewah hidupnya, memperlihatkan kekayaannya, berjoget-joget, menghambur-hamburkan uang, sedangkan ada rakyat kita Banyak bahkan. dan sangat banyak, jumlahnya puluhan juta mungkin, tapi yang jelas itu ada 17 juta orang berusaha untuk bisa makan satu hari. Ada 27 juta orang untuk bisa hidup sehat sebagai manusia di Indonesia. Jadi sedemikian besar rakyat di Indonesia ini yang menginginkan sesuatu perubahan hidup sejak proklamasi, pasca reformasi, dan hingga saat ini. Tapi apa yang didapatkan? Bahkan ada yang berjanji akan memberikan makan siang atau apapun itu, ternyata tidak bisa direalisasikan tahun pertama memerintah. Karena memang keterbatasan fiskal. Nah, kondisi inilah yang memprihatinkan. Rakyat Indonesia kadang-kadang masuk ke ruang atau dilema bagaimana memilih seseorang memang berdasarkan kepada program, memang berdasarkan kepada apa misinya terhadap negara ini, terhadap bangsa ini, terhadap rakyatnya yang lebih dari 280 juta jiwa. Dan jika seandainya pengelolaan anggaran negara masih ugal-ugalan seperti ini, saya khawatir, Bu Hardi. Saya khawatir utang Indonesia saat ini lebih 8.000 triliun. Saya khawatirkan ini bisa mencapai 16.000 triliun ke depannya. Iya, makan susu gratis ya. Iya. Kenapa? Karena ada hal-hal yang sifatnya itu bukan fundamental, ya kan? Sifatnya itu sebenarnya adalah hanya untuk monumental aja, untuk mempertahankan kekuasaan. Dikeluarkanlah anggaran negara. Hal-hal yang sifatnya itu harusnya produktif, tapi ternyata di tengah jalan kontraproduktif dengan apa yang diharapkan, malah anggarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan benar-benar dugaan korupsi yang sangat berentetan. Dan dugaan-dugaan ini menurut kita di NCW harus tetap kita dengungkan. Tidak ada kata berhenti bagi kita untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya melawan hukum terkait dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekalipun banyak ancaman untuk Sekalipun banyak ancaman dengan kita. Bahkan yang terakhir begitu kita ingin menyampaikan ada sesuatu yang benar-benar sangat besar, krusial dan besar. Dan rakyat ini tidak bisa dibodoh-bodohi dengan mengatakan sudah dibatalkan, sudah digagalkan, tidak ada konsekuensi logis, tidak ada ini. Itu namanya pembodohan terhadap rakyat Indonesia. Kita mengetahui bahwa setiap ada perjanjian, setiap ada kontrak pasti ada konsekuensi. Membatalkan sepihak atau dibatalkan oleh kedua belah pihak atau bagaimanapun ada force major segala macam, pasti ada konsekuensi logis di sana. Tapi yang diperlihatkan pada rakyat Indonesia adalah bagaimana kekuasaan ini mengatur rapi seluruh dugaan-dugaan itu seolah-olah itu hanya isapan jempol belaka. Nah, ini yang menurut kita di NCW saat ini. Kenaifan kita mungkin sebagai warga negara, kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Mungkin kita tidak terlalu keras berteriak terhadap Indonesia harus bersih. Orang memaknai korupsi ini kan hanya ada proyek, habis itu ada bagi hasil di luar dari yang seharusnya dianggap korupsi. Enggak, korupsi ini banyak hal. Kolusi itu banyak hal. Tidak selalu berhubungan dengan proyek, tidak selalu berhubungan dengan mendapatkan sesuatu yang di luar dari hak-haknya para pemimpin, para penguasa, para pejabat. Bukan. Bahkan memberikan eksklusivitas, memberikan karpet merah
yang melanggar aturan atau perundang-undangan yang berlaku, itu bisa dikatakan bagian dari kolusi. Jika kolusi ini bisa menguntungkan, jika bisa dikuantifisir keuntungannya baik sekarang atau in the future, ini bisa dikatakan adalah bagian dari korupsi. Nah, hal-hal seperti ini, apakah rakyat Indonesia bisa memahami kondisi yang terjadi 9 tahun ke belakang ini? Dan bagaimana dulu kita berjuang untuk bisa terbebas dari Orde Baru yang syarat akan para pejabat yang korup. Apa yang kita terima saat ini? Korupsi merajalela, para koruptor bisa membayar sesuatu sesuai dengan keinginannya, kebebasan sekarang bisa diperjualbelikan, bahkan untuk bisa mempidanakan juga bisa diperjualbelikan sekarang dengan nilai-nilai tertentu. Apa ini demokrasi? Apa ini kebebasan yang diperjuangkan para proklamator, para pejuang, para pemuda kita pada saat membebaskan Indonesia dari penjajahan? Pasti tidak. Sampai kapan kita akan seperti ini? Apa rakyat harus turun ke jalan? Apa harus digelorakan lagi? Semangat pemuda yang ingin demokrasi ini berjalan sesuai dengan apa yang sudah digariskan pada saat kita memerdekakan Republik ini. Tidak ada upaya-upaya yang nyata pada saat ada kritikan-kritikan dari para guru besar. Tidak ada sentuhan-sentuhan humanis yang diperlihatkan pada saat ada opini-opini yang berusaha menyentuh hati para pemimpin yang berkuasa saat ini, yang sudah keluar jalur, sudah keluar dari rel yang seharusnya mereka jalan. Mereka jalan sesuai dengan apa yang sudah digariskan. Jauh di luar sana, Bung Hardy, mungkin tidak hanya kita aja. Mungkin ada beberapa orang yang berpikiran sama dengan kita, tapi terbelenggu oleh apa? Oleh sistem. Terbelenggu oleh apa? Oleh keadaan di mana dia bekerja, di mana dia belajar, di mana dia menuntut ilmu, di mana dia berada di ruang yang begitu banyaknya orang-orang yang mohon maaf memiliki kekuasaan tadi, tapi tidak memiliki perkawanan, tapi bisa menggunakan kekayaan dan harta bendanya untuk bisa mempengaruhi. Ya, ini yang terjadi sekarang di Indonesia. Nah, ada yang menarik, Bang. Kita kembali ke soal Pilpres ini, Bang. Jadi saya membaca, mendengar, ada yang ngomong langsung ya. Banyak masyarakat, tidak hanya kaum yang kritis ya, kaum akademisi, intelektual, masyarakat ibu-ibu di sayur, bahkan tadi pagi itu di komplek saya itu, ibu-ibu bilang kok sepi ya, macam berduka ya kalau kita ada. Artinya banyak yang tidak menyangka gitu loh, banyak yang tidak menyangka yang terjadi hari ini. Saya kira wajar masyarakat berpendapat, mereka melihat itu hak di medsos itu kan campaign, kampanye suatu paslon 02 lah kita sebut, kan tidak begitu banyak yang mendukung. Yang 01 sangat ramai dielulukan, 03 juga sama gitu. Tapi faktanya ketika pencoblosan jadi ini, jadi apa? Berbalik gitu kan. Nah, ada yang menarik, banyak ketidakpuasan terhadap fenomena ini. Apakah ini menurut Abang bisa terjadi seperti 2019, polarisasi, penolakan karena mereka dirasa ini penuh dengan kecurangan, karena sebelum-sebelumnya sudah disuguhi informasi tentang kecurangan itu. Gimana menurut pandangan Bang? Iya, tentu yang pasti masyarakat ini kan bisa berpikir sekarang, bisa mencerna peristiwa-peristiwa, akumulasi peristiwa-peristiwa selama ini yang berlaku, kemudian kejadian-kejadian yang masuk ke memori, masuk ke alam bawah sadar mereka, bahwa sebenarnya apa yang dilihat selama ini sebelum terjadinya pencoblosan itu kan ada hal-hal yang menurut mereka masuk ke alam bawah sadar mereka, bahwa calon-calon yang mereka pilih ini memiliki suara yang tidak seperti ini. Kemudian ada
ruang-ruang di mana mereka bisa mengambil informasi, bisa menyerap informasi terkait dengan capres-capres dan cawapres ini, yang secara nalar mereka ada hal-hal yang tidak wajar, ada hal-hal yang melanggar etika, ada hal-hal yang melanggar norma, yang seharusnya jika dikatakan bahwa generasi Z saat ini mendominasi voter saat ini, saya yakin anak-anak sekarang jauh lebih pintar dibandingkan kita zaman-zaman dahulu yang sangat lack of information. Kita mau cari informasi aja dulu, zaman internet masih susah kita dapatkan. Kita bisa mendapatkan dari berdiskusi. Kalau sekarang butuh apa-apa aja, ada Mbah Google, ada Mbah Yahoo, ada Mbah Hotmail, ada banyak lah yang bisa search engine yang bisa kita gunakan untuk mencari informasi. Tapi apakah dengan informasi yang didapat sedemikian rupa akan terjadi konstelasi, akan terjadi akhir dari akumulasi ini akan seperti ini? Masyarakat bisa melihat bahwa ini tidak sesuai dengan realita sebenarnya. Tapi kita tunggulah sampai perhitungan ini selesai, sehingga apa yang diduga-duga, apa yang selama ini dirasa-rasa tidak sesuai, tidak cocok, tidak match, ya kan? Ini bisa menjadi akhir yang bahagia bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalaupun ada pergolakan, jika seandainya ada hal-hal yang sifatnya itu memang fenomenal dan tidak mau diganggu gugat karena sudah ada bukti, sudah ada saksi, di sanalah mungkin pergerakan perlawanan dari masyarakat ini mungkin akan terjadi. Dan kita berharap jangan sampai itu terjadi. Karena yang akan rugi itu adalah masyarakat sendiri. Ya, betul, kehancuran infrastruktur, kehancuran kehidupan bersosial, kehancuran ekonomi, nanti itu akan dirasakan di seluruh Indonesia. Tapi jika itu memang sesuatu yang harus membuat demokrasi ini bisa balik lagi ke Indonesia, demokrasi ini bisa lagi berteriak sebebas-bebasnya dengan santun, dengan etika, dengan norma-norma ke tengah-tengah masyarakat, bisa saja itu terjadi. Ya, kita berharap wasit, penyelenggara pemilu KPU maupun Bawaslu fair ya dalam ini ya. Jangan, karena ada informasi soal aplikasi Sirekap itu, Bang. Sirekap ya. Ini yang lagi rame. Di C planonya angkanya segini di 44 jadi 440 atau 448. Iya. Dan ini sebenarnya maksudnya logika-logika yang mungkin bisa kita ini kan, kita lihat nanti sebaran-sebaran suara. Kan banyak saksi, banyak foto, banyak video. Nah, nanti maksudnya jangan sampai, kita berharap jangan sampai ada oknum-oknum yang berusaha memanfaatkan situasi ini, betul. Atau memperkeruh kondisi, atau membuat semuanya ini menjadi tidak kondusif, ya kan? Bukan karena rakyat yang ingin keributan, tapi memang ada oknum-oknum yang membuat kondisi keamanan ini nggak kondusif karena ketidakadilan, karena ketidakbijakan mereka memaknai begitu pentingnya suara ini demi kemajuan, demi perubahan, demi melanjutkan sesuatu yang sudah baik, demokrasi yang dibangun sejak reformasi di Indonesia ini. Iya. Banyak hal lah yang perlu diperbaiki, dan kami memanggil para tokoh yang selama ini benar-benar berjuang supaya demokrasi ini tetap berjalan, para akademisi, para pakar, para ahli yang dituding dan dikriminalisasi, bahkan dilaporkan karena ingin menyampaikan sesuatu yang patut diketahui rakyat Indonesia. Dan ini menjadi catatan buruk di sejarah demokrasi kita, bahwa setiap pengetahuan, setiap ilmu yang dibagi, setiap wacana yang tujuannya untuk memperbaiki cara berpikir rakyat Indonesia dianggap sebagai provokasi. Mau dibawa kemana Indonesia ini jika semuanya ini selalu diintervensi, selalu diintimidasi,
selalu penuh dengan represi. Bahkan ada hal yang membuat perjuangan para aktivis pro demokrasi ini menjadi sia-sia. Apa contohnya? Dengan adanya selebaran seolah-olah akan terjadi demonstrasi segala macam, padahal itu tidak ada sama sekali. Dan ini kan membuat citra para aktivis, para mahasiswa, para pro pergerakan demokrasi melihat ada apa ini. Kondisi ini tidak membuat seharusnya demonstrasi itu terjadi. Kenapa ada selebaran seolah-olah ada demonstrasi? Ini kan pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter para aktivis, para mahasiswa, para pelajar, para perempuan yang melawan, para tokoh pro demokrasi, bahkan para guru-guru besar di luar sana terhadap bagaimana memperbaiki demokrasi yang tercabik-cabik di negeri ini. Dengan mengatakan bahwa akan terjadi demonstrasi, padahal itu bukan sama sekali. Kondisi inilah sebenarnya yang memicu api-api perlawanan. Rakyat pasti ingin sebuah kebenaran. Rakyat pasti ingin sesuatu yang bisa mencerahkan, sesuatu yang bisa membawa ke sebuah kebahagiaan, ke sebuah keadilan. Kesejahteraan tidak hanya di ekonomi, kesejahteraan sosial, kesejahteraan bisa mendapatkan kesehatan yang layak, bisa mendapatkan pendidikan yang layak, bisa mendapatkan ruang untuk bisa berorasi, beropini, berpendapat, berdiskusi tanpa adanya halangan, tanpa adanya batasan, karena tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Selama itu tidak melanggar norma-norma dan adab-adab yang berlaku di lingkungan kita di Indonesia ini. Mudah-mudahan kita bisa menemukan keadilan setelah perhitungan ini, dan kita lihatlah seperti apa temuan-temuan yang masuk ke kita juga begitu banyak. Dan bagi kawan-kawan yang masih bertanya terkait dengan pencucian uang atau segala macam, bagi kami hal ini hal yang tidak terlalu besar bagi bangsa ini. Banyak hal yang lebih besar. Semua yang berlaku saat ini menjadikan kita itu harus concern bagaimana Indonesia ini ke depan. Jangan sampai demokrasi pergi kan? Jangan sampai demokrasi ini pergi. Kalaupun pergi, jangan lama-lama lah. Anggap aja kita butuh rehat, kita butuh istirahat, menyampaikan pendapat, menyampaikan atau berorasi sehingga rakyat bisa mengerti. Dan ini butuh waktu untuk bisa hibernasi. Dan demokrasi pun membutuhkan ruang yang cukup besar untuk bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat kita ini. Ibu Pertiwi merindukan tangan-tangan yang benar-benar bisa menggapai di mana demokrasi itu bisa tumbuh besar dan berkembang di seluruh wilayah di Indonesia ini tanpa ada tekanan, tanpa ada intimidasi, tanpa ada represi, tanpa ada upaya kriminalisasi, karena berbicara lebih lantang, berbicara lebih terang, dan berbicara lebih tegas terhadap bagaimana rakyat Indonesia ini harus bersikap. Mudah-mudahan harapan ini tidak hanya harapan kita, harapan seluruh rakyat Indonesia. Iyalah, betul. Semua ini karena Pak Jokowi hari ini menjadi Presiden RI itu juga karena produk reformasi. Kan itu, karena kita tahu beliau dulu seperti kita, bukan orang siapa-siapa, tiba-tiba jadi wali kota, jadi gubernur, dan jadi presiden 2 kali. Kemudian begitu juga anak-anaknya, kan gitu kan. Artinya kalau bukan karena produk reformasi yang digelar oleh para mahasiswa, yang kita dulu ya, aktivis 98, nggak akan mungkin dinikmati oleh hasil dari reformasi itu sendiri. Itu yang perlu kita ingatkan. Begitu dengan para penegak hukum, kan gitu kan.
suara-suara kritis para aktivis, para akademisi itu adalah vitamin bagi pemimpin negeri, bukan harus dikriminalisasi, dilaporkan dan sebagainya. Aduh, ini sudah nggak zamannya lah, udah nggak zaman. Ya, karena begini, ini ada ini dari katanya kenapa hibernasi bukan beradaptasi? Benar, beradaptasi. Demokrasi itu saat ini bukan beradaptasi. Demokrasi itu menjadi panduan bagi kita. Kenapa saya bilang demokrasi itu berhibernasi? Karena demokrasi ini sudah tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Istirahat dia dulu. Oh, hibernasi ya, hibernate. Iya, istirahat dia dulu beberapa saat. Mungkin seandainya para pemimpin berikut ini benar-benar sudah tahu apa arti demokrasi, bagaimana menjalankan demokrasi ini sewajarnya, sebaik-baiknya, mungkin dia akan bangkit dari peristirahatannya. Maka kita bilang tadi, demokrasi jangan terlalu lama pergi. Mudah-mudahan apa yang rame ya, ini seputar mudah-mudahan siapapun nanti yang terpilih menurut versi KPU adalah pemimpin rakyat yang harus konsekuen untuk tetap menegakkan dan menghidupkan demokrasi yang sudah kita tempuh dulu dalam waktu awal-awal reformasi, ya kan Bang ya? Kita berharap seperti itu kan gitu kan. Mungkin ada harapan-harapan Bang pada masyarakat, pada calon pemimpin gitu kan. Karena situasinya sepertinya agak panas, saya lihat di medsos itu ya. Ada ketidakpuasan dan sebagainya. Sebenarnya gitu. Gini Muhardi, saya itu agak tergelitik karena para relawan di koalisi 02 ini seperti tidak puas karena kita selalu menyuarakan bahwa korupsi sebagai extraordinary crime ini harus diberantas, harus dibasmi. Dan ini kemenangan ini kan belum ada inaugurasinya. Jika seandainya dugaan-dugaan ini, jika seandainya BPK RI, KPK RI, Kejaksaan Agung ataupun Mabes Polri memang menemukan adanya indikasi, memang menemukan bahwa ada delik yang bisa diinikan terkait dengan dugaan korupsi yang sudah benar-benar mengemuka di lingkungan masyarakat secara nasional diketahui karena sudah ada lembaga-lembaga yang melaporkan, ya harus ditindak. Meskipun seorang calon presiden dan seorang calon wakil presiden, siapapun itu. Bukan hanya paslon 02 aja. Bukan hanya paslon 02, siapapun itu. Mau paslon 01, paslon 02, paslon 03. Jika memang ada dugaan-dugaan yang selama ini, kan banyak dugaan mengatakan, wah ada yang Formula E lah, ada IKTP lah, ada inilah, kardus duren lah, segala macam kan. Kalau emang bisa dibuktikan, dibuktikan. Iya, betul. Ada yang jagung, tanam ubi, tumbuh jagung ya kan. Nah, kan memang harus dibuktikan. Itu jika terbukti ya harus dinaikkan statusnya, itu satu-satunya karena di dunia itu. Karena belum ada penetapan sebagai warga negara kelas 1. Oh iya. Kalau sudah ditetapkan udah nggak bisa ya? Kalau sudah ditetapkan sebagai warga negara kelas 1, warga negara istimewa, nah itu baru berat untuk bisa menjatuhkan sanksi pidana, kecuali telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang saat ini ada keputusan Paman Usman back to MK. Oh iya. Katanya masih putusan sela ya? Ya, putusan sela ini kan sebenarnya gini Bung Hardi, ini menarik kita bahas sedikit. Ya, kawan-kawan semua di seluruh Indonesia. Apa gunanya putusan sela dikeluarkan? Selain ingin memperlihatkan bahwa kekuasaan ini masih berada di tangan satu orang. Untuk apa digugat posisi ketua MK? Kalau memang dikatakan bekerja itu lillahi ta'ala
bekerja itu amanah dari Allah, katanya kan. Saya ini hanya menjalankan amanah dari Allah. Begitu keputusan MK artinya Allah telah mencabut amanahnya sebagai ketua MK. Dan sudah ada keputusan pelanggaran etik berat. Berarti kalau PT UN ini mengembalikan posisi itu, artinya apa yang dilakukan oleh Jimli Asidiki dan dua anggota MK adalah suatu kebohongan. Iya. Kalau seandainya itu berarti salah mereka memutuskan ya. Iya, berarti ada sebuah tragedi, ya kan, yang sehingga seorang korban Anwar Usman ini diberhentikan sebagai ketua MK karena pelanggaran etik berat. Apa iya seperti itu? Apa akan seperti ini terus bergulir negeri ini dengan sanggah menyanggah, bantah membantah, dan tidak mau mengakui bahwa memang telah terjadi pelanggaran berat? Besok jangan-jangan para pemain bola pun bisa membantah wasitnya. Tidak mau menerima kalau dia tackling orang, udah sampai ke VAR pun dia bilang, saya nggak bisa, saya mau banding, salah VAR itu. Sedangkan bagaimana hakim garis, bagaimana wasit menilai pada saat itu bahwa ada nggak pelanggaran dilakukan oleh pemain bola, ini kita analogikan. Iya, masih nggak percaya, dibawalah, dilihatlah VAR. VAR ini apa? MK. Terlihat jelaslah di VAR itu bahwa ada pelanggaran etika berat. Nah sekarang kalau seandainya di pertandingan bola MK ini dianalogikan sebagai VAR, di atas VAR ini apa, Bung Ardi? Penguasa. Nah, artinya yang membuat aturan adanya wasit, adanya hakim garis, adanya VAR itulah. Nah, kita ditertawakan oleh media-media asing. Pelanggaran konstitusi, pelanggaran etika berat di Indonesia sekarang bisa ditransaksikan, bisa digugat. Bahasa ekonomi ditransaksikan, bisa digugat dan bisa dimenangkan. Jadi untuk apa etika itu ada sekarang? Jika norma-norma dan etika sudah bukan menjadi panduan lagi bagi kita untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan atau suatu hukum positif di Indonesia, besok kalau orang berlari keluar dari hotel, telanjang lari di depan Tamrin begitu, dia akan nanya. Kalau dia bilang, kamu nggak boleh lari di sana. Saya punya hak. Saya kan tidak mengganggu. Iya, tapi kamu nggak berpakaian seperti itu. Orang gila juga seperti itu. Anggap aja saya gila. Kan bisa begitu jadinya. Yeah. Untuk bisa memaklumi itu, ya kamu jangan samakan kamu dengan orang gila. Nggak apa-apa. Anggap aja saya gila sekarang. Nah inilah yang terjadi. Analoginya Bang Ardi. Ya itulah. Kalau kita berangkat sedikit spill agama kan tuh Bang. Ketika dulu Jazirah Arab penuh dengan kejahiliannya kan itu kan. Kerusakan moral dan sebagainya, maka diutuslah Muhammad. Yang pertama misinya apa? Innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Ya. Akhlak dulu dia. Setelah itu baru hukum. Ya, betul. Kan gitu kan. Karena akhlak ini pangkal segala sesuatu. Tetapi hari ini akhlak nanti, yang penting hukum dulu. Aduh, sedih makanya pakai baju hitam. Ya, kita berharap Iya. tidak sering-sering lah kita di NCW ini pakai baju hitam ini Bung Ardi. Iya. Karena memang baju ini sudah lama kita persiapkan untuk hal-hal yang sifatnya monumental. Sifatnya itu untuk mengenang memori-memori yang penuh dengan kepedihan, hal-hal yang sifatnya itu penuh dengan ketidakpastian.
sehingga hanya warna hitam yang bisa menggambarkan itu. Bahwa saat ini butuh tempo bagi kita untuk bisa memaknai, mengerti, memahami kondisi seperti ini, apa ini sebenarnya, dan sampai kapan akan seperti ini. Perjuangan tidak boleh berhenti, kewarasan tidak boleh hilang, nalar, cara berpikir yang jernih, cara memaknai semua ini dalam satu konsep negeri yang penuh dengan kenikmatan, dengan tetap diwadahi demokrasi. Ini harus tetap kita gelorakan. Tidak ada boleh kita patah semangat, tidak boleh kita patah hati. Kekuasaan yang berlebihan membuat kita semakin berapi-api untuk tetap memperjuangkan demokrasi ini, menjadi titik tolak kita untuk terus melawan sifat-sifat yang sifatnya otoritarian. Kekuasaan yang berlebihan sudah tidak saatnya pada masa-masa saat ini yang penuh dengan kegembiraan, dengan teknologi yang luar biasa bagusnya sekarang. Ilmu-ilmu semakin berkembang, budaya pun sekarang harusnya bisa kita nikmati dengan sukacita. Kita hanya kehilangan sejenak bagaimana demokrasi ini berjalan sebagaimana mestinya. Tetap semangat Bung Hardy, bahwa kekecewaan terhadap peristiwa-peristiwa yang sangat tidak mengenakkan terkait dengan pelanggaran konstitusi segala macam, ya kita tidak boleh terlena di situ. Orang akan mengatakan, oh ini sekarang akan lemah, akan segala macam. Tidak. Kita tetap akan melakukan aktivitas seperti biasa. Cuma sekarang kita merasa kita perlu berduka karena demokrasi pada saat ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Iya. Oke, mungkin itu dulu kita ini kan Bang ya. Ya. Kita sudah sangat banyak. Yang jelas NCW tidak akan pernah berhenti untuk melawan korupsi, Tentunya. dan akan terus memperjuangkan demokrasi. Berhenti adalah mati, diam apalagi. Muhammad Iqbal, filosof Islam. Kami akhiri dialog kami pada hari ini dengan Ketua Umum Abang Dahani Pasusnya agar selalu sehat. Doakan selalu walaupun penuh dengan tekanan dan intimidasi. Semoga ini menjadi amal jariah dan kebaikan bagi negeri ya Bang ya. Insyaallah, insyaallah. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.